ditunggu oleh publik ya. Dan beberapa waktu kemarin melalui KUPP, Komite Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan, juga sudah membuat flyer untuk meminta kepada masyarakat menyampaikan laporan apabila ada tindakan-tindakan kekerasan atau penyiksaan yang mereka alami. Tetapi hari ini, sore ini, kita ingin mendengarkan lebih lanjut dari berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh tanah air, apa saja respon atau apa saja yang sudah dilakukan oleh LNHAM di Indonesia ini. Dari masing-masing nanti kami akan beri kesempatan kepada Bu Anis ya dari Komnas HAM, Bu Maria Ulfah dari Komnas Perempuan, dan juga dari Komisi Nasional Disabilitas dan Ombudsman untuk memaparkan apa yang sudah dilakukan, kemudian apa saja temuan-temuan, apa saja yang menjadi keprihatinan-keprihatinan. Nah, setelah itu kita akan dengarkan juga beberapa rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan kemudian. Untuk yang pertama tentunya kami beri kesempatan terlibat dahulu kepada Ibu Anis Hidayah untuk menyampaikan berbagai respon kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dawai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media atas kehadirannya untuk mendengarkan dan nantinya menyampaikan kepada publik sikap 4 lembaga HAM yang sore hari ini berkumpul di Komnas HAM menyikapi perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia. Tentu Komnas HAM menyampaikan keprihatinan yang mendalam karena aksi demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah ini sudah menimbulkan banyak korban. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki, dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak, angkanya sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar, datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Perusakan fasilitas publik, penjarahan, persekusi, dan juga yang terakhir kami menyesalkan kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap aktivis hak asasi manusia, Direktur Lokataru tadi malam. Perkembangan ini tentu saja mengkhawatirkan dalam konteks yang nantinya dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, Komnas HAM sudah melakukan pemantauan lapangan di sejumlah titik, antara lain di Jakarta, di Bandung, kemudian di Jogja dan di Solo. Selain itu kami juga melakukan pemantauan situasi melalui media sosial dan juga media, mengidentifikasi sekitar 28 daerah yang ada aksi di mana kami melakukan pemantauan situasi korban yang sakit, yang meninggal, yang ditangkap dan lain-lain. Selain itu Komnas HAM juga sejak tanggal 29 membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami korban ketika mereka melakukan aksi. Sejauh ini kami menerima 28 aduan yang masuk ke Komnas HAM. Mayoritas adalah mereka yang ditangkap ya secara sewenang-wenang oleh aparat. Sedang kami tindak lanjuti aduan-aduan tersebut, dan kami secara khusus juga masih dan akan melanjutkan secara tuntas penyelidikan terkait dengan meninggalnya Afan Kurniawan. Nanti Pak Saudin akan menyampaikan prosesnya sejauh mana, dan tentu saja bersama teman-teman kerjasama untuk pencegahan penyiksaan 6 lembaga HAM, kita juga membuka posko bersama
ketika masyarakat yang menjadi korban kekerasan itu bisa melaporkan kepada 6 lembaga ini. Jadi sejauh ini itu data yang dihimpun Komnas HAM, misalnya kemarin juga yang sudah sempat kami share ke beberapa teman-teman media, di Jakarta sudah ada dari tanggal 25 sampai 1 September itu ada 1.683 yang kemarin ditangkap dan ditahan, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah, misalnya di Bandung, karena Komnas HAM baru pulang melakukan pemantauan di Bandung, menemukan sejak tanggal 28 Agustus hingga 1 September 2025 429 peserta aksi itu dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka. 46 diantaranya juga masih dirawat hingga hari ini. Kemudian di Solo 89 orang juga ditangkap sejak 29 sampai 3 Agustus 2025. Sejak Senin 1 September 14 diantaranya itu juga ditangkap dan sebagian ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu tentu Komnas HAM akan terus melanjutkan proses pemantauan, pengumpulan data-data, fakta-fakta, informasi yang selama ini berkembang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita juga bisa menyampaikan keseluruhan data yang masih terus kami himpun. Dan pantauan kami di berbagai wilayah juga masih memperlihatkan bagaimana sikap aparat dalam mengamankan aksi, juga menggunakan pendekatan kekerasan, baik itu dalam proses masyarakat menyampaikan pendapat maupun dalam proses pembubaran, termasuk penggunaan gas air mata gitu ya, sehingga beberapa peserta aksi yang kami temui di beberapa kantor kepolisian itu mereka mengalami luka-luka yang cukup serius karena pendekatan aparat yang tidak humanis dalam proses pengamanan aksi. Saya kira itu situasi awal yang bisa Baik, terima kasih Bu Anis. Selanjutnya kami beri kesempatan ke Ketua Komnas Perempuan untuk menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Silakan Bu Maria. Baik, terima kasih Mas Dawai.